my channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 2, muatan IPA, SBDP, dan Bahasa Indonesia. Tahukah kalian gambar apakah ini? Ini adalah gambar orang yang sedang mengalami anemia. Dia akan merasakan lelah, lemas, pusing, mual, wajah pucat, dan tidak fokus. Tahukah kamu apakah anemia itu? Apa sih penyebab anemia dan bagaimana cara mengatasi anemia? Anemia adalah salah satu gangguan peredaran darah manusia, yaitu kurangnya kandungan hemoglobin dalam sel darah manusia. Sistem peredaran darah merupakan sistem dalam tubuh yang dapat mempengaruhi bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, sistem peredaran darah perlu dijaga kesehatannya. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia agar kita tidak mengalami anemia? Yang pertama adalah memelihara asupan nutrisi dalam tubuh. Kebiasaan mengonsumsi makanan yang sehat merupakan cara yang ampuh dalam menjaga kesehatan darah. Adapun nutrisi-nutrisi yang penting untuk darah antara lain adalah zat besi, vitamin B6, dan B12. Kemudian yang kedua adalah menghindari makanan yang terlalu banyak mengandung gula. Diet terhadap beberapa jenis makanan dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan darah. Diet terhadap beberapa jenis makanan dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan darah. Diet tersebut diantaranya adalah dengan mengurangi konsumsi makanan yang terlalu banyak mengandung gula dan garam. Karena terlalu banyak garam dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan mengonsumsi terlalu banyak makanan yang mengandung gula bisa menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah. Yang ketiga adalah membatasi asupan lemak. Lemak ada yang baik dan ada yang tidak baik bagi kesehatan. Bila seseorang mengonsumsi terlalu banyak kandungan lemak tidak baik, akan dapat mengakibatkan rusaknya pembuluh darah serta jantung dari waktu ke waktu. Kemudian, melakukan olahraga secara teratur. Melakukan gerakan fisik akan sangat membantu dalam menjaga kesehatan darah. Dengan berolahraga, otot-otot tubuh akan semakin kuat dan aliran darah menjadi lancar. Nah, selain itu kita bisa melakukan aktivitas lain yang menyehatkan. Nah, semua kegiatan ini jika dilakukan akan dapat memelihara sistem peredaran darah kita dan kita tidak akan mudah terkena penyakit. Tony sangat menyukai buku cerita bergambar atau cergam. Pada buku itu terdapat cerita yang diberi gambar atau ilustrasi. Apakah kamu pernah membaca buku cerita bergambar? Dapatkah kamu menggambar berdasarkan cerita? Cergam adalah kependekan atau akronim dari cerita bergambar. Artinya, pada cerita yang ditulis diperjelas dengan gambar atau ilustrasi pelengkap. Langkah-langkah untuk membuat gambar pada cergam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar atau tema. Kemudian mempelajari isi cerita, apa sih isi yang akan ditulis. Kemudian mempelajari karakter tokoh-tokoh dalam cerita, baik tokoh utama ataupun tokoh pembantu. Kemudian menentukan garis besar alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. Lalu yang kelima, membuat beberapa gambar sesuai garis besar alur cerita yang telah dibuat. Membuat beberapa gambar sesuai garis besar alur cerita yang telah dibuat. Perhatikan contoh adegan berikut. Ketika sedang berjalan-jalan di padang rumput, belalang melihat rombongan semut berjalan beriringan. Belalang pun menyapa mereka, "Hai semut-semut, apa yang kalian bawa?" "Kami membawa makanan untuk persediaan musim dingin," jawab semut. "Kamu juga sebaiknya segera mengumpulkan makanan agar tidak kelaparan."
Belalang tertawa, "Ah, nanti saja, musim dingin masih lama, aku masih punya banyak waktu." "Lalu, apa yang akan kamu lakukan?" Semut itu bertanya keheranan. "Aku akan membuat lagu sambil bermain musik. Musim semi yang indah ini sungguh sayang untuk dilewatkan," saut belalang. Nah, di sini ada cerita, sebuah adegan, potongan cerita tentang si belalang dan semut. Nah, di sini ada gambar yang menggambarkan cerita tersebut dan sesuai, oh ini semut. Kemudian sedang membawa makanan, lalu ada belalang. Nah, jadi gambarnya sudah sesuai dengan isi cerita. Nah, di sini kita akan belajar membuat pantun berdasarkan gambar. Sekarang kita akan mempelajari langkah-langkah membuat pantun berdasarkan gambar. Yang pertama, cermatilah gambar sebaik mungkin. Kita cermati gambarnya itu apa. Lalu tentukan tema gambar terlebih dahulu, lalu tentukan tema pantun. Pastikan gambar dan tema pantun yang kamu buat sesuai. Oh, tema gambar, oh temanya adalah tentang kebersihan. Lalu tema pantun, jadi kalau kebersihan biasanya ini berkaitan dengan kerja bakti, kerjasama, gotong royong, dan lain-lain. Kemudian buatlah isi pantun terlebih dahulu. Kemudian buatlah pantun yang berisi amanat. Lalu buatlah sampiran menggunakan sajak pada bagian isi. Jadi jangan membuat sampiran terlebih dahulu, tapi kita harus membuat isi sesuai dengan tema. Lalu bacalah sekali lagi pantun yang kamu buat, kemudian pantun akan lebih enak dibaca apabila jumlah suku kata antar baris tidak terlalu jauh berbeda. Nah, yang pertama, air putih di dalam tempayan. Jika dibiarkan akan menguap. Kerja bakti pekerjaan jadi ringan, kelas menjadi bersih dalam sekejap. Nah, di sini kamu membuat kegiatan kebersihan, kemudian ini ada beberapa siswa yang sedang bersih-bersih. Pasti kerja bakti menjadi pekerjaan yang ringan. Nah, kalau dengan kerja bakti, pasti pekerjaan cepat selesai dan kelas cepat bersih. Jadi kalian membuat isinya dulu, kemudian baru membuat sampirannya agar sesuai. Nah, di sini pola sajaknya ABAB karena berakhiran huruf NP, NP. Lalu contoh yang kedua, memang enak es biji selasih, boleh diminum setelah makan. Bekerja sama tanpa pilih kasih, itulah wujud dari persatuan yang ada di sekolah. Cukup sekian pembelajaran kali ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.